Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 atau pada tanggal 11 Yer 5782. Dan hari ini kita memasuki pada Omer yang ke-26, diambil dari kitab Imamat 24 ayat 7 sampai 8. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk penghitungan Omer. Diberkatilah Yahweh Elohim kita, Raja alam semesta, yang menguduskan kita dengan perintah-perintahnya, yang memerintahkan kita untuk menghitung Omer yang ke-26. Amin. Saudaraku, Imamat 24 ayat 7 sampai 8 berkata demikian saudaraku. Dan kau harus menata di atas deretan itu kemenyan murni, maka ia akan menjadi roti persembahan ingat-ingatan, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh. Pada setiap hari Sabat ia harus terus mengaturnya di hadapan Yahweh. Itulah suatu ketetapan perjanjian untuk selamanya dari pihak Bani Israel. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah minyak yang murni dan roti yang kudus. Bapak yang memerintahkan hal ini saudaraku, bahwa lampu kaki dian harus menyala terus saudaraku, dan digunakan sebagai bahan bakarnya adalah minyak zaitun saudaraku, dan ini dinyalakan dari petang hingga pagi hari dan diatur sedemikian rupa. Dan yang kedua, adanya roti sajian saudaraku, dan ini diatur di atas meja roti sajian dan dibuat roti bundar, ditumpuk 2 tumpuk saudaraku, 1 tumpuk isinya 6, dan berarti ada 2 tumpuk 6 karena jumlahnya 12 saudaraku. Dan ini memang kitab suci tidak mencatat mengapa 12. Apakah ini berhubungan dengan ke-12 suku bangsa Israel? Namun kitab suci tidak menulis hal itu, namun berbicara tentang jumlahnya memang 12 roti saudaraku, roti bundar, dan dibagi menjadi 2 tumpuk, 6 tumpuk, dan 6 tumpuk. Ulangi, 1 tumpuk berisi 6, berarti semuanya 12 roti bundar. Dan ini disusun saudaraku. Jadi pada setiap Sabat ia harus mengaturnya di hadapan Bapa Yahweh. Ada kata hari Sabat saudaraku. Bapa Yahweh tetap memberikan suatu konsistensi tentang hari Sabat ini saudaraku. Sejak mulai awal penciptaan langit dan bumi, Bapa Yahweh memberkati dan menguduskan hari Sabat karena Bapa Yahweh beristirahat. Demikian juga tentang bagaimana di tabernakel atau di kemah suci, dalam penataan juga hari Sabat merupakan suatu pengendali juga saudaraku. Dan ini yang Bapa Yahweh tetapkan. Mari saudaraku kita renungkan pada renungan Torah pada pagi hari ini tentang memberikan persembahan roti yang diberikan ini, dan akhirnya semua roti akan diserahkan kepada, setelah disusun sebagai persembahan saudaraku, dan itu menjadi milik Harun dan anak-anaknya, dan mereka harus memakannya, dan baru diserahkan kepada Harun, dan Harun yang akan memakannya sebagai imam besar saudaraku. Jadi bukan sesuatu persembahan yang dibiarkan dan kemudian seperti sesajen seperti itu, tidak saudaraku. Roti disiapkan, dirapikan, kemudian setelah itu pada hari Sabat dirapikan kembali dan diserahkan kepada Harun, tentu dibuat kembali, dan roti ditempatkan lagi pada meja roti sajian tersebut, dan roti tersebut diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Saudaraku, ini ketetapan yang Bapak tetapkan tentang bagaimana prosesi di dalam tabernakel itu dan dikerjakan terus oleh bangsa Israel. Dan suatu pengendali diantaranya adalah adanya hari Sabat yang harus dirapikan terus, diganti saudaraku. Kemudian roti yang ada diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk menjadi persembahan
bagi Bapa Yahweh dan diberikan kepada mereka sebagai imam besar di bait atau di tabernakel ini, saudaraku. Yang menjadi renungan bagi kita tentang makna sabat ini, saudaraku. Bapa Yahweh konsistensi tentang sabat-sabat yang sudah Bapa tetapkan, dan bagian kita untuk mengerjakan sabat ini juga, saudaraku. Karena memang sabat merupakan tanda antara Bapa Yahweh dan bagi kita yang percaya kepadanya dan juga perintah-perintahnya. Dua hal ini, saudaraku, sebagai indikator bahwa kita sebagai penyembah-penyembah Bapa Yahweh, kita melakukan sabat, hari sabatnya Bapa Yahweh. Yang kedua, yang pertama kita melakukan perintah dan ketetapannya, dan diantaranya yang kedua adalah melakukan hari-hari sabatnya. Hal ini tertulis di dalam kitab Yeskiel 20 ayat 19 sampai 20 yang berkata demikian. Akulah Yahweh Elohimmu, berjalanlah di dalam ketetapan-ketetapanku dan berpeganglah pada peraturan-peraturanku dan lakukanlah itu, dan kuduskanlah hari-hari sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Dan itulah merupakan tanda, dan kita bersyukur, kita berjuang melakukan itu. Tentunya kita sudah memiliki tanda-tanda itu, saudaraku. Dan tanda-tanda inilah yang membedakan antara penyembah Bapa Yahweh dan tidak penyembah Bapa Yahweh. Dan waktunya kelak semuanya akan dipisahkan, saudaraku. Sama seperti gandum dan ilalang akan dipisahkan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman. Di tempat ini kita sama-sama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, janji firman, hidup kita diberkati, dan keselamatan yang pasti di dalam Yeshua HaMashiach. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.